Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak D Rinto. Pada kesempatan ini saya akan membagikan soal dan pembahasan untuk rekan-rekan pejuang NIP P3K guru. Pada pembahasan kali ini sudah memasuki pada bagian 25. Baik sobat semua, bagaimana kita menyelesaikan soal terlihat pada halaman ini? Perhatikan di sini ada dua buah gambar ya. Dua buah gambar. Yang pertama ini ada timbangan ya, anggap saja ini timbangan, diukur beratnya. Ini terdapat satu buah kerucut berwarna merah, kubus berwarna kuning, ada tabung 2, itu sama dengan tabung 2 dan 3 buah bola. Kesimpulan yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah jika Anda menemukan soal seperti ini, maka yang gambarnya sama, misalkan kubus ya, kubus, anggap saja kita hilangkan. Ternyata kondisinya masih sama, yaitu 3 buah bola ini sama dengan 1 buah kerucut dan 1 buah kubus. Maka yang tepat adalah di sini pilihannya adalah 1 buah kerucut dan 1 buah kubus sama dengan 3 bola. 1 buah kerucut, 1 buah kubus, dan 2 tabung sama dengan 3 bola dan 1 tabung. Ini salah ya, jelas karena di situ ada 2 tabung ya. Situ. Yang C, 1 kerucut dan 1 tabung sama dengan 3 bola dan 1 tabung. Di sini seharusnya tabungnya ada 2. Di sini tertulis 1, jelas salah. Yang ke D adalah 1 buah kubus dan 1 buah tabung sama dengan 1 buah bola. Ini juga kurang tepat. 2 buah tabung sama dengan 1 kerucut dan 1 buah kubus. Ini tidak ada hubungannya berdasarkan gambar di atas. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. 1 buah kerucut dan 1 buah kubus sama dengan 3 buah bola. Yang tepat adalah yang A. Nah, di sini selanjutnya rekan-rekan guru semua ini akan ada terdapat perhatikan langkah-langkah berikut. Di sini ada mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, 3 penghormatan umum pada pembina upacara, 4 laporan pemimpin upacara, kelima pembina upacara memasuki lapangan upacara, yang keenam pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketujuh adalah amanat pembina upacara. Langkah yang kedelapan adalah pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Urutan kegiatan upacara yang tepat adalah terdapat pada nomor pilihan A 53481267. Kita perhatikan yang pertama adalah 5. Di sini pembina upacara memasuki lapangan upacara. Dilanjutkan dengan penghormatan umum pada pembina upacara. Setelah nomor 5, nomor 3 baru dilanjutkan nomor 4, yaitu laporan pemimpin upacara. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Setelah pengibaran bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, langkah selanjutnya adalah mengheningkan cipta. Dilanjutkan dengan langkah yang keduanya yaitu pembacaan teks Pancasila. Dilanjutkan selanjutnya adalah setelah teks Pancasila maka pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan langkah yang terakhir adalah amanat pembina upacara. Maka jawaban yang tepatnya adalah urutannya adalah 53481267. Selanjutnya, rekan semua di sini ada perhatikan langkah-langkah berikut. Ambil gelas yang sudah disiapkan,
beri hiasan atau tambahan seperti es batu, daun kecil, susu kental manis. Yang ketiga, tuangkan jus ke dalam gelas. Yang keempat, siapkan blender dan untuk membuat jus. Yang kelima, masukkan buah, air, dan gula untuk dijus. Langkah yang keenam, jus siap disajikan. Langkah yang ketujuh, siapkan bahan yang ingin dibuat jus seperti gula, air, buah, dan gelas. 8. Potong buah yang ingin dijus. Selanjutnya, nyalakan blender, tunggu sampai merata dan tercampur. Urutan yang tepat untuk membuat jus buah adalah dimulai dari angka 7. Semuanya betul. Dari jawaban A, B, C, D, E dimulai dari 7, yaitu menyiapkan bahan yang ingin dibuat jus seperti gula, air, buah, dan gelas. Langkah yang kedua yaitu potong buah yang ingin dijus. Ini masih sama. Langkah selanjutnya adalah siapkan blender untuk membuat jus. Dilanjutkan nomor 5, masukkan air, buah, air, dan gula untuk dijus. Selanjutnya adalah setelah dimasukkan adalah menyalakan blender. Tunggu sampai merata. Terus ambil gelas yang sudah disiapkan. Setelah itu beri hiasan atau tambahan seperti es batu, daun kecil, susu kental manis. Yang ketiga, tuangkan jus ke dalam gelas. Dan yang terakhir adalah jus siap disajikan. Maka jawaban yang tepat adalah 7, 8, 4, 5, 9, 1, 2, 3, 6. Yang D. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu? Di sini ada makna dari alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. A. Pernyataan bahwa bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. B. Memuat cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang C. Kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang D. Tujuan negara Indonesia. Yang E. Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama itu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan, melawan penjajah dalam segala bentuk. Makna yang kedua pada alinea pertama yaitu pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Selanjutnya, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan yang makna yang keempat pada alinea pertama adalah pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Sedangkan untuk makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua berisi hal-hal sebagai berikut. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Selanjutnya, makna yang kedua yaitu adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna pembukaan yang alinea kedua yang keempat yaitu memuat
cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga adalah sebagai berikut. Makna yang pertama adalah motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia maupun akhirat. Makna yang ketiga adalah adanya pengukuhan pernyataan proklamasi. Jadi sesuai dengan yang di atas tadi adalah ini motivasi spiritual. Bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan untuk yang keempat, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di situ berisikan terkandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna yang kedua pada alinea keempat adalah kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang keempat adalah dasar negara kita adalah Pancasila. Soal selanjutnya adalah perhatikan di sini ada gambar seseorang sedang memanah. Perhatikan gambarnya. Gaya yang terjadi pada gambar di atas adalah A. Gaya gesek dan gaya gravitasi, B. Gaya pegas dan gaya magnet, C. Gaya otot dan gravitasi, D. Gaya otot dan gaya pegas, E. Gaya gesek dan gaya pegas. Jawaban yang tepat adalah adanya gaya otot yang dilakukan oleh orang tersebut, sedangkan gaya pegas adalah yang busur panah. Ini memiliki gaya pegas. Maka yang tepat adalah yang D. Gaya otot adalah macam-macam gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Karena di atas adalah termasuk manusia, maka manusia mempunyai otot. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas yang memiliki sifat elastis. Di sini dia terlihat pada tali busur dan busurnya. Selanjutnya, gaya gesek adalah macam-macam gaya yang muncul akibat adanya sentuhan langsung antara dua permukaan benda. Sedangkan gaya gravitasi adalah macam-macam gaya tarik terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Gaya magnet merupakan konsekuensi dari gaya elektromagnetik, salah satu dari 4 gaya dasar alam yang disebabkan oleh gerakan muatan. Sedangkan gaya listrik yaitu jenis gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Soal selanjutnya, proses penetasan telur ayam oleh mesin penetas terjadi perubahan energi. Perubahan energi tersebut adalah listrik, kalor, listrik, gerak, kalor, potensial, kalor, cahaya, kalor. Karena penetas tadi menggunakan energi listrik berubah menjadi panas atau kalor, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Cara kerja mesin penetas telur mirip dengan perilaku induk ayam, yaitu mesin penetas bertindak sebagai induk ayam. Pada penetasan telur secara alami oleh induk ayam, panas kalor merambat dari tubuh ayam ke telur. Cara perpindahan kalor melalui zat padat ini disebut dengan peristiwa konduksi. Dalam mesin penetas telur terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas atau kalor.
Perpindahan panas secara konduksi terjadi dari mesin penetas ke telur. Selanjutnya, energi panas diserap oleh telur dan berubah menjadi energi kimia di dalam embrio telur agar dapat melangsungkan proses pertumbuhan dan metabolisme dengan baik. Berikutnya adalah memakai batik merupakan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Ini berkaitan dengan mencintai produk dalam negeri. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu sila ketiga. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pengamalan sila ketiga yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Butir yang kedua yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Butir keempat yaitu mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Butir keenam yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu bagaimana aplikasinya pengamalan sila ketiga? Pengaplikasian pengamalan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah dengan menggunakan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, memakai produk dalam negeri, juga mempromosikan keindahan alam Indonesia agar pariwisata negara ini makin maju, dan memakai batik. Soal selanjutnya. Untuk menyelesaikan kasus Undang-Undang Cipta Kerja, maka lembaga yang memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang judicial review tersebut adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. DPR, D. MPR, dan E. Pengadilan Tinggi. Jawaban yang tepat adalah Mahkamah Konstitusi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan membubarkan partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan fungsi daripada Mahkamah Agung dalam pengujian ialah hak uji material, yaitu kewenangan menguji menilai secara material peraturan perundang-undangan, misalnya Perpres, peraturan presiden, ada Kepres, keputusan presiden, peraturan daerah, peraturan menteri, peraturan pemerintah. Tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Jadi jawabannya tadi adalah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, untuk menyelesaikan kasus semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia, maka lembaga yang berwenang adalah A.
Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. DPR, D. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan E. Pengadilan Tinggi. Jawaban yang tepat adalah Mahkamah Agung. Selanjutnya, di sini terlihat gambar lereng ya, sebuah lereng yang dibuat secara bertingkat. Tujuan lereng dibuat seperti gambar di atas kecuali, berarti yang tidak termasuk tujuan lereng dibuat seperti gambar di atas. A. Menjaga stabilitas tanah lereng, B. Mengurangi kecepatan aliran air, C. Memperbesar penyerapan air ke tanah, D. Mencegah tanah longsor, E. Mencegah banjir. Yang tepat adalah mencegah banjir, karena tidak termasuk alasan mengapa lereng dibuat seperti gambar di atas. Gambar di atas menunjukkan adanya sebuah sistem teras siring atau sengkedan adalah suatu metode konservasi dengan cara membuat teras-teras yang dikerjakan guna mengurangi panjang lereng dan menahan air sehingga dapat mengurangi kecepatannya serta jumlah air permukaan, dan juga untuk memperbesar peluang penyerapan air yang dilakukan oleh tanah sehingga dapat mencegah terjadinya kelongsoran tanah. Selanjutnya di sini terdapat ada sebuah gambar, ada terumbu karang. Fungsi terumbu karang seperti nampak pada gambar dalam upaya pelestarian alam adalah A. Menjaga ekosistem laut, B. Tempat wisata bahari yang menawan, C. Menawarkan keindahan laut, D. Sumber makanan bagi manusia, E. Bahan obat-obatan bagi manusia. Fungsi terumbu karang seperti nampak pada gambar di atas dalam upaya pelestarian alam, yaitu fungsinya adalah menjaga ekosistem laut. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Fungsi utama terumbu karang dalam pelestarian alam adalah menjaga ekosistem laut, tempat tinggal yang ideal bagi hewan-hewan kecil seperti kuda laut, ikan kerapu, ikan baronang, dan ikan kecil lainnya. Selain itu, terumbu karang juga menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan tersebut. Terumbu karang mampu menahan dan memperlambat arus ombak yang datang ke pesisir pantai. Selanjutnya, yang terjadi jika terumbu karang habis kecuali A. Terjadinya abrasi laut, B. Banyaknya biota laut yang punah, C. Hilangnya sumber makanan bagi manusia dari laut, D. Kehilangan potensi penggunaan terumbu karang dan bahan-bahan kosmetik, E. Mencegah banjir pada daerah pantai. Yang tidak termasuk hal yang terjadi kalau terumbu karang habis kecuali, berarti yang tidak termasuk itu mencegah banjir pada daerah pantai. Selanjutnya, di sini terdapat kegiatan yaitu tidak menginjak terumbu karang saat sedang menyelam atau berenang di laut. 2. Memancing ikan tanpa merusak karang. 3. Tidak menurunkan jangkar perahu atau kapal di kawasan terumbu karang. 4. Tidak mengambil terumbu karang untuk bahan-bahan kosmetik dan obat-obatan. 5. Menjaga kebersihan laut dari sampah dan endapan lumpur. Yang merupakan upaya dalam melestarikan terumbu karang adalah 1, 2, 3, 5, B, 1, 2, 3, 4, C, 1, 3, 4, 5, D, 1, 4, 5, E, 1, 2, 4. Yang tepat adalah yang A, yaitu 1, 2, 3, 5. Itu tidak menginjak terumbu karang saat sedang menyelam atau berenang di laut. Dia memancing ikan tanpa merusak karang. Terus yang ketiga, tidak menurunkan jangkar perahu atau kapal di kawasan terumbu karang. Dan
Yang kelima yaitu menjaga kebersihan laut dari sampah dan endapan lumpur. Jawaban yang tepat adalah yang A. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari hutan mangrove adalah A. Sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. B. Sebagai habitat beberapa jenis air payau. C. Sumber pendapatan bagi masyarakat. D. Tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. E. Mencegah tsunami. Jawaban yang tepat adalah sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Fungsi hutan bakau atau mangrove adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah abrasi air laut. Hutan bakau sebagai tempat hidup biota laut, sumber makanan bagi hewan ternak, sumber pendapatan bagi nelayan, bahan penghasil obat-obatan, menahan badai dan angin, mencegah tsunami, dan yang terakhir adalah menyerap karbon dioksida. Selanjutnya, perhatikan organ berikut. Pada gambar ini, fungsi organ pada nomor 4 adalah A. Mengeluarkan enzim emilase untuk pencernaan. B. Mencegah pencernaan lemak dan cairan empedu. C. Tempat penyerapan sari makanan. D. Tempat pembusukan sisa makanan. Dan E. Memompa darah ke seluruh tubuh. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu membantu mencerna lemak dengan cairan empedu. Penjelasannya, yang ditunjukkan oleh gambar nomor 4 pada gambar di atas adalah bagian pencernaan manusia pada empedu. Jadi fungsi dalam pencernaannya adalah fungsi empedu adalah membantu penguraian lemak. Kegunaan lain adalah membantu fungsi hati dalam mengeluarkan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Selanjutnya, perhatikan macam-macam gaya berikut. A. 1. Gaya gesek. 2. Gaya magnet. 3. Gaya listrik. 4. Gaya pegas. 5. Gaya mesin. 6. Gaya gravitasi. Yang merupakan gaya tak sentuh adalah, jadi yang dihasilkan bukan berdasarkan sentuhan, jadi yang berdiri sendiri. Pertama adalah gaya magnet. Maaf ya, yang pertama adalah adanya ya gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Jawaban yang tepat tadi adalah yang D. 236. Gaya sentuh adalah gaya yang memerlukan sentuhan untuk bisa timbul, contohnya gaya gesek, gaya pegas, gaya mesin. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tak memerlukan sentuhan untuk timbul, contohnya gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi. Salah satu kearifan lokal yang dilakukan masyarakat Baduy dalam memitigasi gempa adalah A. Mendirikan bangunan dari bahan yang lentur seperti bambu ijo, kira supaya rumahnya tidak mudah rusak. B. Menggunakan penanda hewan tupai untuk mengetahui gejala gempa. C. Membangun barak-barak penampungan. D. Masuk ke dalam kolong-kolong meja atau kolong tempat tidur. E. Membangun bangunan dari beton tahan gempa. Yang tepat adalah yang A, yaitu membuat atau mendirikan bangunan dari bahan yang lentur seperti bambu, ijo, kirai supaya rumah tidak mudah rusak bila terjadi gempa. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Baduy adalah sebuah suku yang membuat aturan adat dan pikukuh
dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, kirai, supaya rumah tidak mudah rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Sedangkan di Mentawai menggunakan pertanda dari tupai dan ayam. Tupai akan gelisah, begitu juga dengan ayam peliharaan atau akan berkotek tanpa sebab. Sedangkan untuk mitigasi gempa bumi untuk masyarakat Tanai, Nusa Tenggara Timur dengan memberikan sesajen kepada Sang Naga dan membangun bara. Untuk masyarakat Bali melakukan mitigasi dengan masuk ke kolong tempat tidur dan kolong meja berangkulan satu sama lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Membuat bangunan rumah menggunakan bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijo, dan kirai. Itu yang terjadi pada suku Baduy. Adat Cowongan dan Gubuk Ende adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Nusantara untuk bertahan hidup. Maksud dari Cowongan dan Gebuk Ende adalah A. Mempertahankan budaya dan adat lokal. B. Adat meminta hujan. C. Bertahan dari bahaya gempa. D. Adat mengolah sumber daya alam dan lingkungan. E. Budaya menanam padi. Jawaban yang tepat adalah adat meminta hujan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Adat meminta hujan di setiap daerah mempunyai nama-nama atau tarian-tarian atau tradisi tertentu. Contohnya, tradisi cambuk badan tiban itu ada pada daerah Tulungagung. Tradisi ujungan Purbalingga. Tari sintren Cirebon. Tari gundala-gundala Karo. Tradisi gebuk ende Karangasem. Tradisi ojung untuk daerah Bondowoso. Tradisi Cowongan Banyumas. Tarian Suling Dewa adalah Bayan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Itu adalah tradisi dalam meminta hujan untuk beberapa daerah. Selanjutnya, penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat makanlah makanan yang berfaedah. B. Sesudah salat dia pergi menemui ibunya. C. Selama di dunia carilah bekal akhirat sebanyak-banyaknya. D. Ririn rajin membaca Al-Quran setiap malam. E. Amalan salih akan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang tepat adalah sudah salat dia pergi menemui ibunya. Jawaban yang tepat adalah B. Faedah tidak baku. Yang baku adalah faidah. Akhirat tidak berbaku. Yang benar adalah akhirat. Al-Quran tidak baku. Yang baku adalah Al-Quran. Amal saleh tidak baku. Yang baku adalah amal saleh. Kalimat yang penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang benar adalah ibu mencuci piring di dapur. Ayah sedang menunjukkan pada Budi cara mempaku ya dengan martil yang benar. C. Cara mensiasati kekurangan air di desa itu adalah membangun sumur pompa. D. Peserta didik diminta untuk mengkelompokkan tumbuhan tersebut. E. Adik menangis setiap teringat ayah kami. Jawaban yang tepat adalah yang E. Imbuhan me akan meluluhkan jika kata dasarnya berasal dari kata kerja yang berawalan K, T, S, P.
Selain itu, tidak. Menyuci, kata dasarnya cuci. Tidak terjadi peluluan. Yang benar adalah mencuci. Mempaku, kata dasarnya paku, terjadi peluluan. Yang benar adalah memaku. Mensiasati, siasat, terjadi peluluhan, yaitu yang benar adalah menyiasati. Selanjutnya, dalam belajarkan menulis huruf tegak bersambung yang memiliki tipe yang sama dengan huruf K adalah A. BHL, B. DT, C. BHLD, D. BHDT, E. SLH. Jawaban yang tepat adalah yang A. BHL. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Jambul penuh pada huruf BHKL. Jambul setengah huruf DT. Huruf yang tidak memiliki jambul dan ekor adalah A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z. Huruf yang memiliki ekor dan jambul adalah F. Sedangkan huruf berekor ada dua, yaitu yang penuh dan setengah ekornya penuh seperti G dan C. Y, ekor setengah seperti P dan Q. Nah, demikian sobat semua pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan soal dan pembahasan materi mapel PGSD. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.